Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatus Sa'adah dari kelas 10 IPSE. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul ketika beliau genap berusia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika itu, setelah menerima wahyu tersebut, beliau langsung pulang ke rumah dan mendatangi istrinya. Kemudian beliau menceritakan kejadian tersebut kepada Khadijah. Setelah itu, Khadijah membawa beliau ke Waraqah bin Naufal yang merupakan saudara sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal adalah pemeluk Nasrani yang taat dan sangat menguasai bahasa Ibrani, juga mengetahui perihal rasul-rasul di antara orang-orang yang telah melihat kitab-kitab zaman dulu. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, Waraqah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang diutus Allah untuk jadi rasul selanjutnya. Kemudian setelah itu beliau menerima wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah untuk menyerukan agama Allah. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menerima wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah untuk menyerukan agama Allah, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan ini berlangsung selama 3-4 tahun. Orang pertama yang mengikuti Rasulullah dan menyatakan keislamannya merupakan kerabat dekat beliau. Orang-orang ini biasa disebut as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, Ummu Aiman. Kemudian melalui Abu Bakar, pengikut Rasulullah bertambah. Mereka adalah Abdu Amr bin Auf, berganti nama menjadi Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abil Al-Arqam, Fatimah bin Khattab, Talhah bin Ubaidillah, dan sebagainya. 2. Dakwah secara terang-terangan. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi telah berjalan selama 3 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu, yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 97 yang berisi perintah dakwah secara terang-terangan. Rasulullah memulai dakwah secara terang-terangannya di Bukit Sofa dengan menyerukan keesaan Allah. Banyak kaum kafir Quraisy yang datang menyaksikan dakwah beliau, termasuk paman beliau yaitu Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab menentang dan mencaci maki Rasulullah hingga turun wahyu yang menerangkan bahwa Abu Lahab akan celaka, yaitu pada surat Al-Lahab ayat 1-5. Setelah kejadian itu, banyak upaya yang dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menggagalkan dakwah Rasulullah. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.